Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang Software Quality Assurance dan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Adapun nama kelompok kami yang pertama yaitu Herlina Safida, saya sendiri, yang kedua Nadilatul Adawiyah, yang ketiga Aslamiyah, yang keempat Dinda Rasani, yang kelima Fatur Cair, yang keenam Muhammad Ihsanul Tafsir, dan yang ketujuh Muhasbin. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama yaitu Aslamiyah, dan dilanjutkan pemateri kedua Dinda Rasani, dan pemateri ketiga Nadilatul Adawiyah, pemateri keempat Fatul Cair, pemateri kelima Muhammad Ihsanul Tafsir, dan pemateri keenam Muhasbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslamia, NIM D022023. Pada video ini saya akan memaparkan hasil resum dari materi sebelumnya yang sudah dikerjakan. Adapun pengertian quality assurance. Quality berarti standar sesuai yang diukur. Sedangkan software quality berdasarkan sumber IAAA merupakan derajat kesesuaian dalam sebuah sistem atau proses yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun quality assurance vs quality control, QA adalah suatu standar ukuran kualitas yang menjamin proses pengembangan produk sesuai dan benar. Sedangkan quality control adalah suatu standar ukuran kualitas yang berfokus pada hasil produk. Adapun tujuan SQA yaitu untuk memastikan bahwa software yang dibuat dapat memenuhi standar kualitas dan menyediakan ukuran-ukuran yang didesain untuk memastikan suatu software berjalan sesuai fungsinya secara konsisten. Untuk selanjutnya akan menjelaskan pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizani dengan NIM D022026. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang jenis-jenis quality assurance. Jenis-jenis quality assurance terbagi menjadi 3. Yang pertama ada quality of design, atau suatu kualitas yang diukur berdasarkan kebutuhan, spesifikasi, dan desain sistem. Yang kedua ada quality of conformance, suatu kualitas yang diukur dari implementasi, dari dokumen perancangan menuju ke produk yang akan dibangun atau yang akan dibuat. Yang ketiga ada user satisfaction, adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap pengujian serta mengukur kesesuaian budget yang dimiliki oleh customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilatul Adawiyah, NIM D022041. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman kelompok saya selanjutnya. Nah, di mana bagian materi yang akan saya bawakan adalah tentang SDLC. Di mana SDLC ini adalah System Development Life Cycle yang merupakan salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dikembangkan menurut Azhar Susanto tahun 2004. Nah, SDLC ini merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem secara merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak, di mana metode SDLC ini hadir untuk membantu kita dalam mengembangkan produk. Nah, beberapa tahap pada SDLC ini meliputi planning, analisis, design, development, testing, dan implementasi. Di mana yang pertama itu planning. Planning ini adalah tahap perencanaan di mana sebuah tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah analisis. Analisis ini adalah proses di mana tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem
untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Kemudian itu yang ketiga adalah desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau desain spesifikasi, di mana rincian desain ya mulai dari arsitektur, user interface, platform, dan security akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti resiko, teknologi yang akan digunakan, kapabilitas tim, kendala proyek, waktu, dan anggaran. Setelah itu pemangku kepentingan akan meninjau kembali desain tersebut dan menawarkan umpan balik dan saran. Di mana yang keempat adalah development, di mana development ini adalah proses pembuatan proyek tersebut atau softwarenya, di mana tahap development ini akan merancang menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan pada tahap desain, membuatkan program untuk software agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah testing, di mana tahap ini akan melibatkan para software quality assurance untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error, ataupun bug. Jika ternyata masalah ditemukan di dalam software yang dikembangkan, maka tim QA akan menginformasikannya kepada tim pengembang agar perbaikan dapat segera dilakukan. Proses ini berlangsung secara berlanjut hingga software benar-benar terbebas dari bug, bekerja stabil, dan berfungsi sesuai harapan. Yang keenam adalah implementation, di mana pada fase ini melibatkan penginstalan aktual dari sistem yang baru dikembangkan. Kemudian, maka tahap implementasi ini dimulai, biasanya juga disebut sebagai tahap deployment. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Untuk proyek sederhana, contoh deployment seperti menerapkan kode ke server web. Sedangkan untuk proyek pengembangan software berskala besar, deployment akan melibatkan proses integrasi dengan banyak sistem berbeda. Berikut akan saya sebutkan beberapa metode SDLC dalam pengembangan software. Yang pertama adalah waterfall, yang kedua adalah prototype, yang ketiga adalah agile, kemudian yang keempat adalah Fountain. Nah, itulah beberapa contoh dari SDLC ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan teman kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hair dengan NIM D022027. Saya ingin mempresentasikan hasil resume kelompok kami, yaitu teknologi konsulting. Adapun perbedaan QC dan QA. Perbedaan QC dan QA, yang pertama itu QC, quality control, bekerja dengan produk, mengukur produk berdasarkan standar, mengenali kerusakan atau cacat, sebatas pada melihat produk. Yang kedua itu QA, quality assurance, bekerja dengan proses, sebuah fungsi yang mengatur kualitas. Setup QC menggunakan hasil QC untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses dan menghasilkan produk. Itulah tadi perbedaan QC dan QA. Akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ihsanul Tafsir, NIM D02203880, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yakni standar kompetensi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, standar kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi secara nasional di Indonesia disebut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang teknologi informasi
yang dikeluarkan oleh BNSP Badan Nasional Standar Profesi melalui salah satu lembaganya yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Telematika. Dalam perkembangannya, LSP Telematika telah menjadi rujukan profesionalisme bagi industri telematika di dalam dan di luar negeri. Sertifikat yang dikeluarkan LSP Telematika merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi. Nah, adapun jenis-jenis pekerjaan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Menurut SKKNI LSP Telematika, jenis-jenis pekerjaan bidang teknologi informasi dapat dikategorikan menjadi 5 jenis dan masing-masing telah dipetakan kompetensinya sebagai berikut. Yang pertama ada operator. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri atas kompetensi umum, inti, spesialisasi. Kompetensi operator juga banyak disebut sebagai kompetensi dasar SDM yang berkecimpung di bidang teknologi informasi. Kemudian yang kedua, programmer. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri atas keahlian bidang manajemen, kompetensi pemrograman umum, pemrograman basis data, pemrograman web atau internet, kompetensi pemrograman multimedia, pemrograman sistem, kompetensi perkembangan pengujian perangkat lunak, kompetensi pemrograman dengan pemrograman aplikasi. Kemudian yang ketiga ada Jarkom atau jaringan komunikasi dan sistem. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri atas kompetensi umum, inti, spesialisasi bidang implementasi jaringan, dan spesialisasi bidang pemeliharaan jaringan. Yang keempat, CTS atau Komputer Teknik Support. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri atas kompetensi umum, inti, dan pilihan. Kemudian yang kelima, multimedia dan audiovisual. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri atas kompetensi umum, inti, dan khusus. Nah, adapun SKKNI bidang teknologi informasi dan komunikasi, subbidang quality assurance ini dirumuskan dengan menggunakan acuan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. Yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tujuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Yang pertama yaitu untuk menetapkan dasar baseline keterampilan teknis dan manajemen SKIA di antara SDM atau sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi software quality assurance, dan yang kedua yaitu untuk memverifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang software quality assurance. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu software quality assurance adalah kegiatan yang terpola secara sistematis dan terencana yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas suatu perangkat lunak. Yang kedua yaitu jenis-jenis quality assurance yaitu quality of design, quality of conformance, dan user statistic. Yang ketiga yaitu SDLC atau System Development Lifecycle adalah metode pengembangan sistem informasi yang terdiri dari planning atau perencanaan, analisis, desain, dan implementasi.
Yang ketiga yaitu perbedaan quality control dan quality assurance. Contohnya, pada quality control mengukur produk berdasarkan standar dan pada quality assurance mengatur kualitas produk. Selanjutnya yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu SKKNI bertujuan untuk menetapkan dasar baseline keterampilan teknis dan manajemen serta untuk memverifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang software quality assurance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.